Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore, Pak De. Sore. Malam. Mungkin diskusi kali ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu, Pak De. Iya. Karena diskusi kemarin ada hal yang kita tunda bahas karena hal itu mungkin menarik sekali, Pak De. Karena kemarin kita membahas tentang bagaimana tahapan menuju Gerhaste. Nah, dalam diskusi itu kemarin itu ada poin penting, yaitu bagaimana kita bisa memanajemen dan salah satunya manajemen tentang seksualitas. Nah, ini ada seksualitas. Keren ini masalah ini. Jadi mungkin bukan mungkin lagi, Pak De. Karena kalau kita berbicara seksualitas, apalagi di kalangan agama itu mungkin orang akan berpikir kok begitu. Tetapi sebenarnya perlu itu kita bahas kan, Pak De. Artinya bagaimana tentang seksualitas. Nah, kembali lagi dalam Gerhaste itu, selain masalah-masalah yang dihadapi tentang material dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan, Pak De, tentang kesenjangan atau ketimpangan dalam masalah seksualitas. Nah, sekarang pertanyaannya, pentingkah dan seberapa penting seksualitas itu dalam membuat atau membangun tahapan Gerhaste yang harmonis? Oke. Nah, kalau kita lihat di lapangan ya, masalah seks ini sangat krusial sekali sebenarnya dalam hubungan rumah tangga. Di samping memang ada masalah-masalah lain ya. Iya, betul. Jadi seks itu bisa menjadi masalah, dan kalau kita baca di sosial media banyak orang cerai gara-gara masalah begini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita di tradisi kita itu masalah seks itu tidak tabu sebenarnya dibicarakan. Betul. Dan ini mesti harus dibicarakan karena ini salah satu bagian dari manajemen di dalam sebuah perkawinan. Oh, berarti dalam manajemen sebuah perkawinan atau pernikahan. Nah, jadi salah satu poin pokok di dalam perkawinan adalah masalah seks. Iya. Nah, ini yang mesti harus dipahami, di samping memang ada ketentuan-ketentuan lain yang juga harus menjadi prioritas di dalam hubungan berumah tangga. Nah, kalau ditanya seberapa penting seks, itu sangat penting gitu. Iya. Karena core dari bagaimana generasi yang akan datang itu kan dari sana muncul. Betul. Nah, itu jadi sangat-sangat penting. Nah, masalahnya mengapa itu menjadi penting? Penting nah, ya. Nah, yang pertama, apa kama itu ada? Nah, karena hukum semesta menyatakan bahwa untuk keberlangsungan generasi, untuk keturunan ini, jadi ada gen yang harus dilanjutkan. Diteruskan. Bagaimana gen ini terus berlanjut? Karena usia ini terbatas, tetapi gen ini terus berlanjut, harus ada keturunan. Generasi penerus. Harus ada generasi penerus. Bagaimana generasi itu penerus lahir? Kan harus ada yang melahirkan. Nah, bayi lahir itu karena ada pertemuan antara laki dengan perempuan. Bagaimana pertemuan? Karena kama.
Jadi kama inilah yang mempertemukan. Jadi ini faktor alam ini. Oh, Ini jadi faktor alam. kalau kita bilang itu bisa kita bilang adalah hukum alamnya. Ya, kosmiknya begitu. Iya, iya. Jadi kalau kita benar memanajemen ini, artinya kita sesuai dengan hukum alam. Nah, garis bawah ya, benar memanajemen. Ya kan? Ya benar. Karena sesuai dengan hukum, kita melakukan dharmanya Iya. ketika berumah tangga. Nah itu dari metanya dulu bagaimana konstelasi semesta. Iya. Nah kemudian yang kedua dari segi empiris. Iya, dari segi Dari segi empiris apa? Kita kehidupan sehari kita perlu, kita butuh, Iya. kita perlu saluran. Iya. Bahas, artinya itu kodrat ya. Artinya oke lah, kita perlu gitu ya. Iya. Kita melakukan itu. Nah itu jadi pertama karena memang konstelasi semesta alam yang menentukan demikian, jadi Iya. kita harus melakoni. Kalau kita tidak melakoni berarti kita menyalahi. Ah, kodrat alam. Ya kita tidak melakoni dharma kita. Iya. Nah setelah itu nanti ada secara keseharian kita bahwa itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, jadi kita perlu. Makanya seks itu menjadi sesuatu yang sangat vital sebenarnya dalam manajemen berumah tangga. Itu kira-kira sebenarnya. Iya, sangat menarik sekali. Jadi ada dua poin penting dalam hal ini. Jadi secara kodrat, secara alam itu memang sudah swadharma atau sebuah kewajiban dharma. Kemudian setelah itu ada memang kodrat sebagai manusia memang perlu. Ya. Jadi itu poin pentingnya dari topik yang ini, yaitu kemudian harus dilandasi oleh manajemen. Karena manajemennya harus jelas. Karena meskipun umpama Ya. kita melakoni itu adalah dharma, tetapi tanpa manajemen yang benar, jadi nggak jelas ininya. Justru adharma gitu. Benar. Ya, saya jadi berpikir ini tadi mau nanya apa lagi. Jadi gini Pak Dem. Nah kemudian setelah mengetahui bahwa seksual itu penting karena ada dasarnya kama. Nah sekarang kembali lagi kita melihat di masyarakat itu masalah itu banyak sekali Pak De. Nah mungkin Pak De bisa memberikan sebuah komentar. Nah kemudian dari masalah itu mungkin kurang puas atau bagaimanapun itu nanti kan ada. Nah, bagaimana sekarang cara mengatasi masalah itu agar tidak muncul, terutama ketika pada saat lingkup yang sudah menjalin gerhasta asrama? Ya, sebenarnya ada banyak metode menyelesaikan masalah itu ya. Iya, betul. Tetapi ada yang sangat menarik ini di teks kita, Anangga Rangga, salah satu teks Kama Sastra itu. Itu mengatakan mungkin ini jarang yang baca, tapi rasanya menarik. Berarti ada sumbernya nih Pak? Ada sumbernya, ada namanya teks Anangga Rangga. Ini panjang sekali teksnya, itu sejenis Kama Sutra. Iya. Tapi yang berbeda, tapi semua ini Kama Sastra, baik Kama Sutra maupun Anangga Rangga inilah Kama Sastra, teks Kama Sastra. Di sini dikatakan bahwa sukses tidaknya orang melakukan hubungan seksual, dalam artian sukses maksudnya sama-sama menikmati, mencapai puncaknya. Tidak ada gap lah. yang laki puas, yang perempuan tidak gitu. Jadi ada gini ya, sama-sama dia puas gitu. Nah, kita sebut sukses gitu ya. Kita sebut sukses. Nah, itu menurut teks Anangga Rangga itu berhubungan dengan yang laki panjang lingganya, ya, yang perempuan panjang yoninya, kedalaman yoninya, kedalaman yoninya. Nah itu. Nah di dalam teks itu disebutkan kalau yang laki ada 3 jenis, yang perempuan juga ada 3 jenis. Oke, garis bawah panjang lingga yang laki ada 3 jenis. Ya. Kedalaman yoni yang perempuan ada 3 jenis. Oke. Nah, yang laki ada namanya, kalau di Sanskertanya itu namanya sasa. Itu kelinci. Ada laki-laki kelinci. Ada laki-laki urisaba. Artinya laki-laki kerbau. Ada laki-laki aswa. Kuda. Jadi ada laki-laki kelinci, laki-laki kerbau, dan laki-laki kuda.
Nah ini, Baik. ketiganya ini memiliki panjang liga Ya, yang berbeda. Nah, dikatakan menurut teks itu, Ya. laki-laki kelinci itu memiliki panjang 6 jari. Artinya, oh ini 4 tambah lagi 6. Nah, segitu dari atas ke bawah. Oh, jadi Ini 6 jari ya. 6 jari ya. Pemirsa bisa coba ukur dulu. Nah, Ya. ada 6 jari. Nah, kemudian yang kerbau ini ada 9 jari. Jadi segitu. Berapa jadinya? 9 tambah lagi 1. Ya, 9. Nah, 9. begitu ya. Iya. 9 jari. Oke. Nah, yang terpanjang aswa itu, yang kuda itu 12 jari. Berarti minjam jari Jadi masuk gini, tambah lagi 2. Jadi bisa dibayangkan pemirsa. Ada 12 Jadi jari. itu ya, secara dalam teks itu sudah dijelaskan bahwa ada 3 tipe. Laki-laki. Laki-laki. Ya. Kelinci, kerbau, dan kuda. Yang kelinci itu 6, 6, yang kerbau itu 9, dan yang kuda 12. 12. Oke. Jari hitungannya ya, Jari ingat ini, ya. ini. Bisa dicatat. Ya. Nah, kemudian yang perempuan juga Kedalaman yoninya juga ada 3. Ada 3 jenis. Ya. Yang pertama itu adalah mergi, Mergi, kijang. Kemudian yang kedua adalah aswini, kuda betina. kuda betina, Yang ketiga adalah katrini, gajah. Nah, yang kijang itu kedalamannya itu juga 6 jari. Sama juga hitungnya gitu. Ya, 6 jari. Iya. Bisa dibayangkan Ya, hitungnya kemudian jari ini. Yang aswini atau kuda betina itu 9. 9. Nah, kemudian yang gajah itu 12 kedalamannya. Kedalamannya. Nah, yang ideal gitu ya. Yang normal. Ya, artinya yang sangat bagus itu, yang ideal. Kalau seandainya laki-laki kelinci yang panjangnya 6 ketemu yang kijang yang juga kedalamannya 6, itu yang utama. Pas. Seirama. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika laki-laki kelinci yang jam panjang 6 dengan kedalaman 12 gajah ini. Nah, ini yang yang laki tidak bisa memuaskan. Saya ketawa jadinya nih. Nah, ini karena kita kan ada berhubungan dengan G-spot itu. Jadi G-spotnya pasti lebih dalam dia sehingga tidak tersentuh. Iya. Kan itu korelasinya. Nah, jadi harus bersesuaian ini. Ya. Artinya harus seirama. Seirama. Yang 6 panjangnya, kedalamannya yang 6. Yang 9 12. Mungkin ada pertemuan antara yang laki 6, yang perempuan 9, itu madhyama itu. Madhyama. Artinya oke lah, kadang-kadang bisa puas, kadang-kadang tidak puas. Nah, yang templang ini antara 6 dengan yang 12. ini yang kanista, yang paling kemungkinannya sedikit untuk itu. Nah, jadi begitu gininya. Kita mesti harus bisa menentukan dari kondisi panjang lingga dengan kedalaman yoni. Kalau pas itu artinya tepat. Sukses ya. Suksesnya lain ya Pak ya. Sukses. Tapi biarpun timpang, sukses juga. Cuman ada beban mungkin menyampaikan suksesnya. Nah, setelah itu ini kan masalah ukuran. Oke, jadi clear ini. Nah, kemudian yang kedua diupayakan. Nah, ada lagi yang pertama ukuran, yang kedua untuk mencapai puncaknya itu mesti harus perempuan yang lebih awal. Wanita yang pertama. Ya, wanita yang pertama. Kenapa? Karena biasanya kalau laki-laki yang lebih awal, nanti perempuan belum, laki-laki nggak bisa ngapa-ngapain, sudah selesai. Harus perempuan yang diutamakan. Kalau perempuan yang lebih awal, kemudian dia masih bisa gitu. Iya. Kan ada multiple orgasm. Iya. Jadi perempuan meskipun dia sudah puncak, tetap masih dia bisa. Nah, sehingga untuk adilnya gitu ya, untuk mencapai sukses yang tadi, perempuan harus didahulukan. Berikan perempuan. Silakan dulu kalau sudah oke. Nah, itu jadi bagaimana mengatasi itu, salah satu di dalam Ananggaranga ini disebutkan masalah panjang dan kedalaman. Panjang lingga, kedalaman yoni. Ini mesti harus seirama. Nah, semakin seirama dia, kemungkinan suksesnya semakin besar. Dan akan mengakibatkan keluarga yang harmonis. Tentu otomatis ya. Karena konsekuensinya. Dampaknya kan ke sana jadinya Pak De, karena
Jadi puas dia di Ya, rumah, artinya kebutuhan terpenuhi. terpenuhi. Menarik sekali. Jadi mungkin pemirsa yang menonton ini sudah mulai membayangkan mengukur tadi itu dengan jumlah 6, 9 dan 12. Nanti jari yang lagi 2 ini kan bisa pinjam di mana lagi untuk mengukur 12 itu ya. Tapi jangan keliru. Jadi itu terdapat dalam Teks Anangga Rangga. Jadi kita ini bukan berbicara hanya pakai rasa, tapi ada sumber yang Dan ini hasil penelitian zaman kuno. Ini zaman dulu melakukan jadi penelitian. kita berbicara secara akademis ya Iya, Pak De ya. iya. Jadi ada sumber jadi dalam sastra kita atau Weda kita. Nah, itu sudah menarik sekali Pak De. Nah, kemudian ada hal yang ingin saya tanyakan Pak De. Ketika kita tadi berbicara tentang seks, masalah tentang itu, apakah ada keterkaitan atau dimensi-dimensi keterkaitan dengan agama, spiritual atau sejenisnya itu, Ya. agar seks itu tidak spiritual, biar tidak mempunyai pandangan seperti itu atau bagaimana? Nah, coba berikan nih. Ada 2 gugusan pandangan yang Bertolak belakang. Iya. Nah, mereka yang mengatakan bahwa pentingnya hubungan seksual itu hanya untuk melahirkan anak. Keturunan. Setelah melahirkan anak, maka hubungan seks itu mesti harus ditiadakan. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan nafsu. Berhubungan dengan kama. Jadi itu mengganggu spirituality. Ada yang berpandangan seperti ini. Ada. Oke. Kemudian ada yang lain, khususnya dari praktisi tantra, mengatakan bahwa ini hukum kosmik gitu. Harus alam. kita. Jadi saya tidak pernah meminta kama bagaimana saya tertarik dengan lawan jenis. Tidak. Itu enggak. Bagaimana kok bisa saya ada sesuatu yang berbeda, ada rasa yang berbeda ketika ketemu dengan lawan jenis. Iya. Nah, ini merupakan fenomena alam. Nah, kalau kita menentang itu justru nanti kita kehilangan arah. Melanggar dharma. Melanggar dharma. Nah, kalau seandainya kita melakoni itu, tapi jadikan itu sebagai alat, sebagai media untuk mencapai spiritualitas. Sebagai pendakian spiritual. Nah, bagaimana itu? Mana mungkin kita menikmati kama kemudian ada pendakian spiritual kan gitu? Nah, itu bagaimana sekarang itu Ade? Di mana letak spiritualnya? Nah, hal yang menarik di sana, mampu nggak kesadaran kita, awareness kita ada di sana. Jadi kita tidak melampiaskan nafsu semata, tetapi nafsu itu adalah kita menggunakan nafsu, tidak sekedar melampiaskan. Kita gunakan nafsu itu untuk dimensi-dimensi yang berbeda. Tetap kesadaran kita yang ada di sana. Jadi kita kalau ada nafsu, mari kita gunakan, jangan sia-siakan. Kalau seandainya hanya sekedar hubungan fisik kan turun dia, habis, energinya turun, habis kan itu. Nah, bagaimana kita karena memang sudah kebutuhan atau memang alamnya seperti itu dan memang energinya turun, bagaimana kalau seandainya ada kesadaran di sana? Siapa tahu dengan kesadaran ini dimensi yang lebih luas akan bisa kita gali. Disinilah ada kemungkinan bahwa dengan menggunakan kama kita mencapai kesadaran spiritual. Iya. Di situ letak dimensi metanya lah. Gitu. Iya. Jadi memang adalah sebuah kaitan tentang spiritual dari melakukan seksualitas itu, Pak De. Tapi dari kedua pendapat ini yang manapun benar. Karena apa? Karena ada seorang pertapa yang memang harus menghindari ini karena laku tapanya seperti itu. Benar dia. Tetapi bagi praktisi berumah tangga, karena dia sebuah kebutuhan, alangkah baiknya daripada sia-sia nanti. Kan menurunkan anak kan cuma 2, 3, ada 4. Nah, itu hanya beberapa kali saja kan. Nah, ini bertahun-tahun masalahnya. Nah, kalau seandainya energi terus turun kan habis kita. Hanya untuk menjalankan dharma kita
seperti itu karena konstelasi alam begitu, tapi kan habis. Bagaimana kalau kita gunakan ini untuk naik, bawa energinya ke atas? Iya, kesadaran. Ada kesadaran di sana. spiritual. Itu kan. Mantap sekali. Wih, tak terasa Pak De. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang saya tanyakan. Iya. Cuman saya ingin apa namanya, mungkin pikiran liar saya itu di poin kedua Pak De tadi. Di poin kedua tentang kedalaman, kepanjangan, seperti yang dikatakan untuk panjangnya lingga dan kedalaman yoni. Saya berpikir seperti ini Pak De. Bagaimana cara kita menentukan itu? Berarti kita harus seperti itulah. Harus cek dulu sebelum nikah kita. Iya. Minggu depan. Nanti di episode berikutnya kita bahas nikah Pak De. Jadi itu biar agar juga kita berpikir, bukan saya, mungkin teman-teman yang mendengar juga berpikir gimana caranya. Berarti kita harus biar serasi. Berarti kita harus cek dulu apakah seperti itu atau bagaimana. Jadi itu kita akan kupas selanjutnya. Mungkin sekarang Pak De, kalau ini dilanjutkan sangat-sangat menarik sekali. Nah, mohon kata-kata terakhir tentang intinya bahwa seksualitas dalam agama Hindu dalam itu bukan sesuatu hal yang tabu. Kemudian itu adalah sebuah pendakian spiritual. Coba berikan sebuah di dalam kehidupan berumah tangga, salah satu bagian dari manajemen yang komplit itu adalah masalah seksualitas, masalah seks. Nah itu. Jadi ini merupakan tuntutan alam sekaligus kebutuhan kita. Nah itu yang harus kita. Jadi ketika kita melakukan itu berarti kita melakoni dharma kita. Nah itu. Masalahnya gitu ya. Kadang-kadang kita melakoni dharma, kita tidak tahu juntrungannya manajemen yang baik gitu. Nah salah satu manajemen yang baik di dalam berhubungan seksualitas menurut teks Ananggarangga ini adalah masalah panjangnya lingga dan kedalaman yoni seperti yang tadi itu. Nah, kemudian apakah hanya sekedar itu gitu ya? Kalau seandainya kita bertahun-tahun ini loh gitu. Berumah tangga, kemudian pasti di dalamnya ada masalah seksual ini terus hidup begitu. Kan buang-buang energi ini gitu. Nah, jadi buang-buang energi ini kan sia-sia jadinya. Nah, untuk mengatasi kesia-siaan, mari kita hadirkan kesadaran. Mari kita hadirkan kesadaran di sana sehingga dimensi spiritualnya ada sehingga energi yang turun itu menjadi naik. Jadi kita menjadi turbo untuk spiritual kita. Kira-kira itu sangat luar biasa sekali. Jadi kita bisa melakukan sebuah pendakian spiritual dengan landasan atau media seksualitas itu asal dalam manajemen yang tepat dan jelas. Sangat bermanfaat sekali pemirsa. Semoga informasi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Jadi ada sumber lah yang kita gunakan, kemudian bermanfaat bagi pemirsa yang menonton. Terima kasih Pak De. Mari kita akhiri dulu dengan para pesanti hari ini. Om Santi 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 Om.